Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita lanjut lagi nih, bahas materi menarik yang udah Anda share. Bab 6 dari buku Blue Ocean Strategy. Judulnya, Get the Strategic Sequence Right. Betul. Bab yang penting banget ini. Nah, misi kita sekarang, kita coba bongkar bareng-bareng ya, urutan langkah strategis yang katanya paling pas gitu. Biar ide Blue Ocean kita itu nggak cuma keren di konsep, tapi beneran jalan dan ya ngasilin duit lah di pasar. Iya, iya. Gimana caranya ide bagus jadi bisnis beneran kan? Ha, jadi bab ini ngasih semacam sequence, urutan gitu, buat ngetes kelayakan ide Blue Ocean. Intinya bukan cuma punya ide bagus, tapi mastiin ide itu, bisa jalan di dunia nyata. Dan yang menarik, penekanannya itu di validasi yang sistematis ya. Jadi bukan asal nekat gitu ya. Ini lebih ke gimana meminimalkan resiko. Ada 4 langkah kunci kan? Utilitas pembeli, terus harga, biaya, baru adopsi. Oke, utilitas, harga, biaya, adopsi. Jadi kayak semacam filter ya, harus lolos satu-satu. Persis. Kayak filter kualitas lah. Gagal di satu, ya idenya perlu dipikir ulang. Atau malah, ya udah relalin aja. Kedengerannya ketat juga ya, nggak bisa lompat-lompat gitu. Nggak bisa. Karena ide sehebat apapun kalau nggak lolos uji utilitas yang luar biasa. Kata kuncinya di situ, luar biasa. Ya percuma. Atau mungkin lolos utilitas, tapi harganya nggak masuk akal buat pasar. Atau harga oke tapi bikinnya kemahalan, nombok terus. Nah itu. Atau yang sering kelewat, hambatannya malah dari orang-orang sekitar. Karyawan, mitra, gitu. Oke, kita coba bedah satu-satu deh. Mulai dari yang pertama, utilitas pembeli yang luar biasa. Katanya banyak perusahaan kejebak di teknologi canggih ya. Lupa, ini beneran guna apa enggak? Banget. Contoh klasiknya itu Philips CDI itu. Waktu itu canggih banget, bisa ini itu. Tapi orang bingung, ini buat apaan sih sebenarnya? Untungnya buat saya apa? Jadi kuncinya bukan cuma inovasi teknologi. Tapi value innovation, inovasi nilai, gitu ya. Tepat. Di buku ini ada alat bantu namanya peta utilitas pembeli, semacam kerangka buat lihat seluruh pengalaman pembeli. Dari mulai dia beli, pakai, sampai buang. Oh, dilihat dari berbagai sisi gitu ya? Kayak produktivitasnya, simple nggak, nyaman nggak? Iya, ada 6 tuas utilitas H istilahnya. Nah, contoh suksesnya itu Ford Model T. Dia sukses bukan cuma karena mobilnya, tapi karena mecahin masalah besar waktu itu. Mobil itu ribet dan gak nyaman dirawat. Ford bikin itu jadi lebih simple dan terjangkau. Oke. Jadi, utilitasnya jelas banget buat pembeli saat itu. Nah, anggaplah ide kita lolos nih di utilitas. Orang lihat nilainya. Tapi pertanyaannya mereka mampu nggak bayarnya? Ini langkah kedua, harga strategis. Nah, ini penting banget. Tujuannya itu narik masa pembeli dari awal, bukan cuma kalangan tertentu aja. Kenapa? Biar dapat network effects. Makin banyak yang pakai, makin bagus gitu ya? Betul. Dan juga buat mencegah free riding. Kalau harga kita kemahalan, pesaing gampang banget niru ide kita terus jual lebih murah. Ah, iya. Jadi, gimana nentuin harga yang pas buat masa ini? Pakai koridor harga masa. Kita lihat harga produk atau jasa alternatif, yang bentuknya beda tapi fungsinya sama, atau yang tujuan akhirnya sama walau bentuk dan fungsinya beda. Terus kita tentuin posisi harga kita di rentang itu. Sambil mikirin proteksi juga ya, kayak paten gitu. Iya, itu jadi pertimbangan. Kalau proteksi kita lemah, mending main di harga yang lebih rendah. Kayak Southwest Airlines tuh, dia pakai harga murah buat dobrak pasar. Masuk akal. Oke, utilitas beres, harga strategis udah dapat. Nah, PR berikutnya. Bisa nggak kita bikinnya dengan biaya yang tetap untung di harga segitu? Ini langkah ketiga, target biaya. Kok dibalik sih? Biasanya kan biaya dulu baru harga. Nah, itu bedanya Blue Ocean. Karena kita seringnya buka pasar baru, harga strategis itu jadi patokan utama buat narik orang. Jadi biayanya yang harus ngejar harga, bukan harga nyesuaiin biaya. Wah, ini tantangan nih. Gimana caranya nekan biaya tapi kualitas tetap oke? Ada 3 cara utama biasanya. Pertama, rampingin proses, inovasi biaya. Kayak Switch tuh, dia nyederhanain desain jam dan produksinya gila-gilaan. Kedua, kemitraan. Contohnya IKEA sama pemasoknya, atau SAP sama Oracle dan konsultan. Jadi bagi-bagi beban gitu ya? Bisa dibilang gitu. Atau yang ketiga, kalau target biaya susah banget dicapai, ya udah,
Inovasi di model harganya. Kayak Blockbuster dulu nyewain kaset, bukan jual. Atau NetJets yang jual timeshare buat jet pribadi. Oke, jadi ubah cara jualnya ya. Menarik. Nah, utilitas, harga, biaya udah aman nih ceritanya. Tapi kok masih ada langkah keempat? Adopsi, kirain udah selesai. Belum. Ini sering jadi batu sandungan terakhir. Punya produk keren, harga pas, biaya efisien. Ternyata ditolak. Hambatannya dari mana? Dari orang. Maksudnya? Karyawan. Mitra? Bisa jadi. Karyawan takut kerjanya hilang atau berubah drastis. Mitra bisnis takut bisnisnya keganggu. Atau bahkan masyarakat umum. Mungkin ada isu lingkungan atau sosial. Ide baru itu kan seringnya ganggu status quo. Wah, iya juga ya. Terus gimana ngatasinnya? Ngatasinnya bareng-bareng. Contohnya kan ada tuh Merrill Lynch awalnya agak gagal pas mau online karena resistensi broker internalnya kuat banget. Beda sama Morgan Stanley yang katanya lebih mulus. Harus proaktif berarti ya, ngajak ngobrol semua pihak. Harus. Sama mitra bisnis juga gitu, kayak SAP yang diskusi intens sama konsultan buat bikin metodologi implementasi bareng. Sama publik juga, kayak Monsanto dulu kan banyak resistensi soal produk GMO-nya. Oke. Nah, buat ngerangkum semua ini, ada alat namanya Indeks Ide Blue Ocean atau BOI Index. Ini kayak rapor gitu ya? Iya, semacam checklist cepat lah buat ngelihat ide kita ini lolos nggak di tiap tahap. Utilitas, iya, tidak. Harga, iya, tidak. Biaya, iya, tidak. Adopsi, iya, tidak. Jadi kelihatan jelas kalau ada yang tidak, disitulah PR besarnya. Kayak Motorola Iridium, sebaliknya NTT Docomo iMode di Jepang dulu sukses besar karena dia bisa centang ya di semua kotak itu. Sip, sip. Jadi, kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin, urutan strategis ini kayak peta panduan lah ya. Bukan jaminan pasti sukses, tapi kerangka logis buat ngetes dan nguatin ide Blue Ocean sebelum kita benar-benar terjun all in. Biar potensinya jadi profit beneran. Betul. Dan mungkin ini jadi bahan refleksi juga nih buat Anda. Kalaupun ide Anda udah kelihatan kuat banget di atas kertas, udah lolos ke 4 filter ini, pertanyaannya, seberapa siap sih Anda dan tim buat ngadepin goncangan pas eksekusinya nanti? Resistensi itu hampir pasti ada loh, dari dalam atau dari luar. Bener juga. Validasi strategis ini baru langkah awal ya. Eksekusinya itu pertempuran berikutnya. Persis. Strategi bagus di kertas itu baru separuh jalan.